Ada di antara kalian yang lagi cari mobil Mitsubishi Pajero, tapi kalian ngerasa yang Dakar itu kemahalan. Kalian mau mobil Mitsubishi Pajero Sport yang paling murah, tapi transmisinya automatic, bukan CVT loh ya, mobil diesel ini. Kalau diesel pakai CVT mungkin ya CVT-nya mesti kayak gimana ya. Kalau CVT standar bisa hancur-hancur kali ya, dengan tenaga torsi mesin yang gede banget. Nah, kali ini saya bakal nunjukin kalian sebuah mobil Mitsubishi Triton bukan Mitsubishi Triton, Mitsubishi Pajero yang harusnya jadi Pajero sejuta umat karena harganya lebih murah. Seperti apa mobilnya, ikuti ulasan kita sampai selesai. Ini bos, lihat deh, dari sisi eksterior, ya kan, ini ada dua, ini satu, yang ini satu, oh ya ada tiga ya. Kalau kita lihat dari sini, ya ini yang seri lama, ini yang terbaru, dan ini yang 4x4 nih. Nah 4x4 itu nggak ada padnya di bagian belakang. Nah ini yang all new Mitsubishi Pajero Sport yang facelift terakhir, yang Exit Matic, dan ini ada yang Exit Matic juga yang sebelum facelift terakhir. Nah di bagian belakang tuh sama aja. Nah ini yang Dakar nih kayak gini. Nah, di sisi belakang sama aja sama varian Dakar tuh, cuman di sini nggak ada tulisan Dakar aja. Jadi kalau misalkan kalian beli yang Exit kayak gini, ditambahin logo Dakar, udah kelihatan kayak Pajero Dakar, padahal harganya lebih murah. Nah, velgnya, oke, velgnya beda, karena yang kayak ginian itu velgnya single tone, ya kan, single tone kayak gini nih. Sama yang generasi lama tuh yang sebelah kanan ini, single tone untuk velgnya. Kalau yang Dakar terbaru, ya kan, Dakar yang lama juga itu dual tone, warna chrome dengan warna hitam. Nah, untuk yang Exit ini, kita bahas yang ini deh. Nah, yang generasi terbaru. Di bagian belakang tuh, udah pakai sensor parkir, ada 4. Ada kamera mundurnya juga. Dan untuk bukaan ininya, oh, dia belum yang elektrik, buka manual. Nah, di bagian belakang juga sama nih, untuk bagian dalamnya. Baris paling belakang. Ini bisa direbahkan, ya kan, tinggal didorong kayak gini. Nah, ini juga sama, tinggal dorong, tapi mesti diangkat dulu yang di bawah, biar benar-benar bisa rata lantai. Dan di bagian belakang sini juga ada port lighternya untuk charging. Nah kan, ini sama banget sama yang Dakar punya, buku manualnya, ya kan. Nah untuk nutupnya ya kayak biasa aja, nutup kayak gini, dan itu gampang banget. Nah terus kita ke bagian depannya deh. Kalau bagian samping mah nggak ada yang beda, selain nama velg tadi kita udah nunjukin. Dan offset bannya juga sama ya dengan velg yang terbaru. Ini bahkan kelihatan kayak offset bannya agak keluar dikit ya, yang ini, yang generasi terbaru ketimbang yang generasi lama. Iya, ini offsetnya kayaknya agak keluar dikit ya. Jadi kelihatan fitmentnya lebih pas aja tuh. Sama lah ya, kurang lebih sama. Nah, bagian depannya remnya udah cakram. Oh ya, saya penasaran bagian belakang, apakah dia cakram juga untuk yang Exit? Yang Exit ternyata tromol. Tromol dua-duanya. Nah, termasuk yang ini. Nah, untuk bagian depannya, ini istimewa juga. Mirip banget sama Dakar juga tuh, lihat. Bagian depannya, ya kan? Mirip banget sama yang Dakar. Bagian grillnya mirip sama yang Dakar, ya kan? Bahkan termasuk yang varian paling basic itu udah mirip sama Dakar juga untuk bagian grillnya. Yang all nih ya, sama dengan ini, grill ke bawah. Yang beda di klaster lampu doang. Ya kan, cuman kan banyak orang yang mengerti bahwa ya lampu yang kayak gini kalau Dakar, lampu kayak gini kalau Exit. Nah, kalau ini juga sama. Lampu udah proyektor, ya kan, di sini ada LED DRL, bukan LED, lampu DRL atau lampu malam atau lampu kecil. Sama kayak gini. Nah, terus untuk klaster bawahnya ada lampu sein sama fog lamp aja. Sama kayak yang ini, yang terbaru, lampu sein sama fog lamp aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk spionnya, dia cover spionnya dibikin kayak gini nih. Jadi ini Exit lama persis Exit baru nih. Nah, sama warna chrome juga. Ada roof rail juga di atas. Semua pintunya udah warna chrome juga, handle-nya. Bagian dalamnya, nah ini ya kan. Sebenarnya ada yang lebih murah dari ini, yang manual kalau nggak salah. Nah, kita intip bagian dalam. Nah, ini kulit nih. Kulit udah di sini, ya kan. Nah, terus pengaturan joknya ini yang beda dari Dakar. Material joknya sih sama, tapi ini pengaturannya high adjuster model putar, ini recline model tuas. Kalau Dakar itu full elektrik. Nah, cuman yang kayak gini ya menurut saya lebih praktis dan lebih cepat aja untuk settingannya sesuai dengan kebutuhan. Karena ya mekanikal, apalagi untuk sliding, saya suka banget yang
model-model cepat kayak gini. Coba kita naik dah. Ush, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita di atas si Pajero yang Exit ini nih sekarang nih. Nah, untuk yang Exit ini kayak gini bentuknya, di bagian dalam kayak gini, ya kan? Nah, untuk setirnya dia sama kayak setir Pajero. Dia sama kayak setir X-Force. Ya, ini setir apa? Bukan kayak setir Pajero lama, karena ini yang facelift terakhir. Ya kan, itu yang diubah. Jadi sekalipun ini yang varian Exit, ya udah dapat setir terbaru, tilt teleskopik juga lengkap. Nah, bahkan untuk yang Exit sekarang, bahkan Exit yang paling murah ini, ternyata juga dapat cruise control loh, bukan cuma Dakar doang. Istimewa banget ini, udah naik kelas banget ini. Kalau yang lama itu belum ada cruise controlnya, seingat saya. Ini yang terbaru udah ada. Nah, nih. Terus untuk audio sistemnya bisa diatur dari setir kayak gini. Tadi pengaturan setirnya oke, nggak ada pedal shiftnya, transmisinya otomatis, parking, rail, neutral, drive, dan ini bisa model triptonic, model manual, geser ke kanan, tak. Jadi, nih geser ke kanan, tak, naik turun, naik turun, naik turun sesuai dengan yang kita mau. Ada slot dummy di sini buat super all wheel select-nya. Ini ditutup. Nah, di sini ada cup holder. Ini juga yang beda sama Dakar ya. Kalau Dakar tuh agak tinggi di atas ini. Tembus ke bagian sini. Untuk konsol tengahnya ini agak ke bawah. Mirip-mirip sama Triton lah ya. Dan ini jahitannya posisinya di atas. Nggak tahu kenapa diposisiin di atas. Kenapa nggak di bawah? Biar nggak kelihatan jahitannya. Ini malas kali ya. Biar gampang dijahit. Nah, nih. Terus nih, joknya kulit. Nih, tempat barangnya lebih kecil dari yang Dakar. Nah, interiornya semua full black nih, di bagian atas full black. Oh, nyampe ke bagian door trim, nyampe ke bagian ini, dan head unitnya udah pakai yang touchscreen juga. AC-nya belum yang dual sound, beda kayak yang Dakar punya. Nah, tapi ini kalau pakai yang kayak gini, ada rasa-rasanya mirip Dakar juga. Mesinnya sama, 4N15 juga. Nah, nggak percaya mesinnya sama, coba kita lihat ya, apakah dia pakai mesin Anis atau mesin 4D56. Penasaran juga saya. Untuk yang generasi terbaru loh ya. Bahkan untuk yang generasi terbaru, Pajero itu harusnya udah pakai mesin yang 4N16. Anig, bukan Anis lagi tapi Anig. Kita lihat. Nah, ini wait a minute. Berat juga. Aha, ternyata si mesin legendaris itu masih dipakai nih. 4D56. Ya kan? Masih dipakai, mirip sama mesin Triton saya yang 2012 kan. 2012 ke 2024, sudah 12 tahun masih kepake. Bahkan sebelum-sebelumnya mesin ini masih kepake loh ya. Ini asli mesinnya durability-nya udah kebukti banget kalau pakai yang kayak ginian. Nah, jadi ya keuntungannya kalau misalkan pakai mesin yang ini ya daya tahannya udah teruji dari dulu nyampe sekarang. Berat banget. Nah, sama dengan yang Exit lama ini juga pakai mesin yang sama. Nah, sekarang kita coba intip yang baris keduanya. Baris keduanya juga sama lah ya, sama bahannya kulit ya. Sama nih bahannya kulit. Untuk bagian joknya nih bahannya kulit semua. Kulit yang mewah lah ya, mewah elegan termasuk untuk steeringnya ini. Nah, terus di bagian dalam situ ya kurang lebih sama lah ya kayak Dakar, nggak ada yang beda jauh. Keren banget. Nah, untuk kalian yang selama ini kepengen mobil-mobil Mitsubishi apapun itu termasuk Pajero ini, kalau kalian tertarik langsung hubungi nomor kontak kita ada di layar, di profile atau di deskripsi. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye-bye.